Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan hukum memakai masker saat sholat, ini bagaimana? Ketika seseorang dia itu dalam keadaan normal, secara hukum itu makruh. Karena di dalam hadis Rasulullah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah maupun Imam Abu Dawud, naha Rasulullah ayyughatti ar-rajulu fahu fis sholat. Rasulullah melarang seseorang untuk menutupi mulutnya dalam sholat. Maka larangan Rasulullah ini, sebagaimana di dalam kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi, dinyatakan makruh. Jadi ketika kita sholat, kemudian kita itu tidak dalam keadaan seperti sekarang, dalam keadaan normal, maka kita memakai masker secara hukum makruh. Nah, makruh itu apa? Perkara yang ketika seseorang itu meninggalkannya, dia mendapatkan pahala. Tapi ketika dia itu melakukannya, Allah tidak memberikan dosa. Yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Namun hukum ini kalau kita kaitkan dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, maka ini adalah satu perkara yang berkaitan dengan kaidah fikih. Al-hajat tungzalu manzilatad darurah. Satu perkara yang mendesak pada dasarnya menempati tempatnya darurat. Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, orang itu dia harus menjaga dirinya, maka dia memakai masker. Bila dia itu tidak memakai masker, sangat berpotensi dia menyebarkan virus ataupun masuknya virus dari luar kepada dirinya. Maka menjadi satu hal yang sangat mendesak tiap orang memakai masker. Hal ini pula yang kalau kita kaitkan dengan hukum fikih, bila seseorang dia itu dalam keadaan sholat, dia itu kemudian menutup mulutnya karena adanya udzur, karena adanya hajat, maka hukum kemakruhan itu hilang. Maka orang itu ketika melakukan sholatnya, dia tidak mendapatkan hukum kemakruhan dan sholatnya tetap sah. Ini merupakan satu kelonggaran di dalam syariat. Karena di dalam kaidah fikih disebutkan al-amru idza dhaqa ittasa. Satu perkara ketika itu menjadi rumit, syariat itu memberikan kemudahan. Maka ketika seseorang pada dasarnya dalam keadaan normal, dia itu tidak diperkenankan untuk memakai masker. Tapi situasi dan kondisi sekarang ini, maka dia malah didorong untuk memakai masker. Kenapa? Untuk menjaga dirinya, untuk menjaga orang lain, untuk menjaga keluarganya. Hal ini sebagaimana di dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Di sana disebutkan waqad naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajula anhu. Nabi melarang seseorang untuk ketika sholat menutup mukanya, menutup mulutnya dengan, kalau sekarang mungkin memakai masker. Fa in kana li hajatin. Contohnya kalau dalam kitab fikih itu adalah seorang perempuan yang dia sholat dengan menutup wajahnya. Maka dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah di sana disebutkan ulama ijma' bahwa perempuan hendaknya dalam sholat membuka wajahnya. Ketika dia itu menutup wajahnya, maka makruh. Kenapa? Karena ini dilarang Rasulullah. Sebagaimana perempuan, laki-laki juga sama, makruh. Namun fa in kana li hajatin, bila karena ada tuntutan hajat, maka fala karohata, tidak ada kemakruhan lagi. Maka secara hukum jelas, kita sholat kemudian kita memakai masker, ini tidak makruh, secara hukum boleh. Sholat tetap bisa dilakukan dan secara syariat sudah benar.
Nah, ini merupakan satu kelonggaran di dalam syariat. Saya teringat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah beliau menjelaskan, Innallaha syara'ad-din, sesungguhnya Allah mensyariatkan agama, faja'alahu sahlan wa samhan wa wasi'an, dan menjadikan agama itu mudah, lentur, luas, bukan sempit, bukan keras, apalagi ngotot, enggak, mudah, kemudian longgar, kemudian walam yaj'alhu dayyiqan, dan tidak menjadikannya rumit. Maka sangat salah ketika ada sebagian daripada saudara-saudara kita, udah saya kalau sholat nggak pakai masker, udah saya kalau sholat saya harus pokoknya merapat. Ini salah, karena secara hukum ketika dia itu memakai masker dalam sholat, dia diperbolehkan. Dan ini merupakan satu tuntutan hajat yang di dalam kaidah menyebabkan larangan Rasulullah menjadi hilang dan hukumnya menjadi boleh. Ini mungkin menjadi penjelasan yang sederhana, tetapi semoga sangat bermanfaat untuk kita bersama, terutama dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Akhirul qauli, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.